Seperti halnya kebanyakan para pemburu minyak di wilayah Texas, selalu saja ada orang yang yakin bahwa dia telah menemukan sumber emas hitam ini di sebuah tempat. Kali ini, prediksi orang itu ternyata sangat dipercaya oleh dua orang biarawati hingga keduanya sampai berani untuk menaruh invest. Ketika penggalian dilakukan, ternyata hasilnya malah nihil. Sementara para pegawai penggalian minyak ini gabut menunggu keajaiban, mereka mengisi waktunya dengan bermain baseball. Periode itu memang masa-masa keemasan dari seorang Babe Ruth dan Lou Gehrig, legend baseball Amerika. Cerita loncat ke waktu beberapa tahun berikutnya, di lokasi yang jauh dari Texas, yaitu di Connecticut, hiduplah seorang bocah yang sangat gemar bermain baseball. Jim Morris sangat jago dalam melempar bola yang selalu bikin tangan adiknya kesakitan jika ia menangkapnya. Anak ini memang bermimpi bahwa suatu saat bisa berkarir di dunia pro. Namun Jim ini punya ayah yang seorang staf di Angkatan Laut Amerika, oleh karenanya dia pun jadi sering pindah tempat tinggal. Dari Connecticut dan Virginia yang lekat dengan hujan, mereka kemudian pindah ke Los Angeles yang cenderung berlangit cerah. Di kota ini, Jim sudah masuk tim baseball sekolah dan seringkali memenangkan pertandingan. Dengan semangat, dia pun mengabarkan kabar gembira itu kepada sang ayah. Saat hidup lagi semangat-semangatnya, Mr. Jim Senior saat itu malah datang dengan kabar yang sangat getir. Keluarga mereka ternyata telah dipindah lagi ke lokasi yang berikutnya. Hal yang paling bikin Jim bete bahwa di kota Big Lake, Texas, tempat tujuan mereka yang next itu, warganya tidak memiliki kegiatan bermain baseball. Texas telah mengalihkan perhatian mereka kepada olahraga football. Hal itu membuat Jim jadi lesu dan kehilangan gairah. Apalagi ketika mereka sampai di rumah, Jim baru menyadari bahwa ia telah ketinggalan sarung tangan baseball miliknya. Sore itu juga ia langsung pergi ke kota untuk membeli sebuah sarung tangan baseball yang baru. Ruangan toko kelontong itu sangat besar namun sepi dari pengunjung. Pemiliknya malah asik main gaple di lantai atas. Namun demikian, Henry sang pemilik toko masih melayani Jim kecil dengan ramah. Sempat ia merasa iba melihat tampang Jim yang kecewa karena tidak menemukan peralatan baseball yang dicarinya. Ia pun kemudian memberi lokasi jejak terakhir dari keberadaan olahraga tersebut di kota mereka, yaitu di lokasi penggalian minyak milik dua orang biarawati yang memang berakhir bangkar. 20-an tahun kemudian, di tahun 1999, lokasi tersebut masih tetap seperti apa adanya dan menjadi lokasi Jim dewasa untuk menggali semangatnya dalam mengembangkan permainan baseball di kota mereka. Kota Big Lake sudah makin berkembang, meskipun tidak terlalu banyak, kini mereka memiliki sebuah sekolah negeri yang cukup besar. Jim dan istri bekerja menjadi guru di sekolahan tersebut. Dalam keseharian, ia masih nongkrong dengan Henry dan sobat lama grup main gaple. Jim sudah memiliki seorang bocah yang bernama Hunter. Dia pun kemudian cerita bahwa semasa kuliah ia pernah masuk dalam tim kampus, namun kemudian dipaksa berhenti karena cedera tangan yang dideritanya. Hingga saat itu, tangan dan bahunya ini masih sering terasa sakit. Namun demikian, Jim tidak pernah meninggalkan olahraga kegemarannya itu. Meskipun harus curi-curi, ia masih sering kali latihan melempar, dan kini ia pun turun menjadi pelatih bagi tim baseball dari sekolahannya. Berada sebagai minoritas di bawah menjamurnya olahraga football, para murid yang ia tangani tanpa tidak termotivasi. Seadanya saja, grup ekskul baseball ini didirikan. Anak-anaknya kebanyakan bercanda meledek lapang mereka yang seharusnya dilapisi oleh rumput, seperti layaknya lapangan baseball yang layak untuk dipakai. Sehabis latihan, Joel sang catcher dari timnya menantang agar ia melakukan pitch terhadapnya. Rupanya, anak ini pernah melihat pelatihnya lagi gabut lempar bola sendirian. Setelah dipaksa-paksa, Jim akhirnya mengikuti ajakan muridnya ini. Setelah 2-3 lemparan, Joel meminta pelatihnya untuk melempar lebih serius. Jim awalnya menolak, namun karena terus ditantang, keluarlah kemudian lemparan jitu yang dulu pernah membuatnya digadang-gadang sebagai wonderkid olahraga baseball. Beberapa kali ia melakukan lemparan itu, hingga akhirnya membuat Joel jadi puas dan berhenti untuk meracau.
Jim meminta kepada Joel dan Hunter agar nggak bilang-bilang kepada siapapun bahwa ia punya lemparan yang sangat hebat. Melarang anaknya Amber ternyata malah Jim sendiri yang gatal untuk curhat kepada istri. Namun ternyata sang istri yang ia kira bakal ngambek ternyata sama sekali nggak keberatan. Oleh karenanya esok hari di sesi latihan dia keluarkan lemparan mautnya itu untuk membungkam mulut si Wack, anak yang paling bacot di antara anggota tim. Di luar masalah tim, Jim juga sedang dipusingkan dengan masalah lapangan yang tidak kunjung ditumbuhi rumput. Malam itu biang keladinya mulai ketahuan, rupanya bibit rumput yang ditanam oleh Jim selalu dimakan oleh kawanan rusa gurun. Suatu hari ia curhat soal hal itu kepada om-om tempatnya ngumpul. Kasihan melihat Jim dan juga karena prihatin melihat tim baseball anak kota mereka masih tetap berkualitas bapuk, mereka ini pun sepakat untuk turun membantu Jim. Salah seorang dari mereka ternyata ada yang berprofesi sebagai tukang cukur. Mr. Henry, sang pemilik toko, berencana untuk menebar rambut bekas cukur tersebut di sekitaran lapangan baseball. Yang ia ketahui bahwa rusa sangat membenci bau rambut manusia. Tim baseball sekolahan Big Lake Owls ini memang sampai saat itu masih tidak kunjung memperlihatkan harapan. Pertandingan demi pertandingan, tim ini selalu saja jadi bulan-bulanan lawan. Selepas pertandingan yang terakhir itu, Jim mulai ngomel. Dia mempertanyakan komitmen para pemainnya di atas lapangan. Yang ia sesalkan, para pemainnya seperti nggak ada semangat untuk berjuang mati-matian. Bagi Jim, menang atau kalah lain soal, yang penting mereka terus berjuang untuk terus meraih mimpi. Jim menekankan agar anak-anaknya menjalani hidup dengan memegang mimpi. Namun diceramahi demikian, malah mereka yang kemudian membalikkan keadaan. Joel menyayangkan Jim yang tidak maksimal berusaha, padahal pelatihnya ini jelas-jelas punya lemparan kaliber pro. Alih-alih Jim, kini malah balik anak muridnya yang mendesak agar Jim mengejar mimpi. Jim berdalih bahwa mana ada squad baseball yang mau merekrut seorang guru fisika. Terjadilah kemudian deal-dealan di antara mereka. Jika tim bisa juara wilayah, maka sang pelatih harus turun ngejar karir ke dunia pro. Mau tidak mau, Jim akhirnya menyepakati perjanjian tersebut. Jim pun makin semangat untuk melakukan latihan dan kali ini dia melakukannya tanpa harus curi-curi lagi. Seiring dengan itu, berkat taburan rambut-rambut limbah barber, lapangan baseball mereka mulai ditumbuhi oleh rumput. Para murid pun makin bersemangat melakukan latihannya. Meskipun Soswan berbesar hati menerima nasib gagal jadi pemain pro, namun di dalam jiwanya, Jim masih menyalahkan sang ayah sebagai faktor besar dalam kegagalan itu. Faktor seringnya mereka pindah rumah membuat Jim tidak pernah pol dalam menjalani karir juniornya dulu. Jim senior yang sekarang tinggal sendiri ternyata menunjukkan hal yang sama. Kini dia yang merasa bersalah melihat anaknya gak juga hengkang dari kota kecil itu. Untuk itu, kini ia malah ngasih hadiah sarung tangan baseball untuk sang cucu. Bertandang ke rumah ibunya yang kini telah memiliki suami baru, Jim mulai tersadarkan tentang hal tersebut. Sang ibu menyadarkan bahwa ia gagal karena hal cedera, bukan karena faktor dari ayahnya. Karena Jim kini sudah nggak merasakan sakit lagi saat melempar dengan kencang, dia pun jadi berani untuk menunjukkan kehabisannya setiap waktu. Anak-anak asuhannya kini ia beri lemparan sekencang peluru. Mereka kewalahan namun suasana jadi asik karena mereka pun jadi tertantang untuk menaklukkan lemparan maut itu. Beberapa waktu di antara mereka masih belum ada yang menyentuh bola tersebut. Hingga akhirnya tongkat Wack berhasil menepisnya. Dia pun makin tertantang dan akhirnya para pemain mulai berhasil menerima lemparan kaliber pro. Otomatis mereka pun jadi cetek ketika menerima lemparan kelas anak sekolahan. Dalam waktu yang singkat, kemampuan mereka makin meningkat. 5 kemenangan berturut-turut mereka bukukan sekaligus. Dari awalnya yang cuman kutu kupret, kini secara instan tim ini naik harkat jadi kandidat juara. Selesai pertandingan penentuan itu, tiba-tiba datang seorang perwakilan dari sekolah Fort Worth yang minta bertemu dengan Coach Morris. Keduanya langsung terlibat percakapan serius di dalam ruang ganti.
Malamnya bersama istri, Jim membahas tentang pembicaraan tadi. Rupanya utusan dari sekolah elit itu ingin merekrut Jim masuk ke sekolah mereka. Selain untuk menjadi pelatih baseball, Jim juga dijanjikan posisi guru seperti biasanya dengan gaji 2 kali lipat. Sang istri pastinya minta Jim menerimanya, namun tidak semudah itu bagi Jim. Ia merasa masih punya ikatan janji dengan murid-muridnya yang sekarang. Hari itu adalah hari yang tidak pernah diduga akan dialami oleh tim baseball Big Lake Owl. Mereka akan bertarung di final kejuaraan antar distrik. Lawan yang mereka hadapi adalah tim Roughnecks, tim yang sebelumnya pernah mengalahkan mereka di babak penyisihan. Sebagai pelatih, tim tetap merasa nervous menghadapi momen penting itu. Tidak mudah menghadapi tim Roughnecks yang memang tampil konsisten sejak awal musim. Tim tamu ini berhasil tampil dominan di awal laga. Tidak seperti sebelumnya, kini anak-anak si burung hantu mau tampil pol-polan dan tidak menyerah begitu saja. Mereka terus melakukan perlawanan. Bola hendak keluar pagar, mereka usahakan agar bisa menangkapnya. Untuk meraih poin, mereka tidak segan meluncurkan badannya pada hamparan pasir yang kasar itu. Hingga akhirnya mereka pun sampai pada momen yang menentukan. Rudy sang pelempar bola harus menghadapi tukang pukul andalan lawan. 2 kali pukulan pertamanya masih sempat kena hajar batter andalan Roughnecks itu. Tiba pada lemparan bola yang ketiga, Rudy mencoba fokus dan Jim serta para CS memberikan motivasinya. Bola itu berhasil ia lemparkan dengan keras dan kali ini tidak berhasil dihajar lawan. Poin yang menentukan tersebut membawa The Owls menjuarai kompetisi wilayah untuk pertama kalinya. Sebuah prestasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Anak-anak pun merayakannya dengan gembira hingga masuk ke ruang ganti, mereka tetap larut dalam sukacita. Jim berhasil mengajarkan bahwa jika mereka memimpikan sesuatu, niscaya mereka akan bisa meraihnya. Rudy sang jagoan tetap tidak lupa memberikan salut kepada pelatihnya yang jempolan itu. Sembari memberikan selamat, sekalian Rudy nagih janji dari sang pelatih. Sekarang giliran Jim yang harus mewujudkan mimpi. Ucapan Rudy diikuti oleh semua anggota, mereka semua kompak menagih janji. Di akhir musim kompetisi itu, Jim menemukan iklan tryout di klub Tampa Bay, Florida yang dipajang oleh anak muridnya. Kebetulan jadwal tryout tersebut bertepatan dengan hari pertama pendaftaran murid baru. Maka dari itu, sang istri yang staf sekolah terpaksa harus pergi sepagi mungkin dan menitip ketiga anak mereka kepada Jim. Karena sudah janji, Jim terpaksa harus pergi menghadiri tryout dengan membawa 3 orang bocil. Lokasi tryout ini berada di sebuah kampus, jadi mayoritas pendaftar adalah para anak muda. Jim menjadi yang paling tua di antara para pendaftar. Di sana ternyata sudah hadir seorang scout yang kenal Jim sejak lama dan tahu bahwa Jim ada masalah dengan cedera. Kaget juga si om ini melihat Jim ikutan daftar. Sementara para pendaftar lain duluan melakukan tryout, Jim nunggu giliran sambil ngasuh ketiga bocil. Saat yang bayi lagi pup, malah dia yang kemudian mendapat panggilan. Semua orang melihatnya dengan pandangan aneh dan anggap remeh ketika Jim masuk ke dalam lapangan. Dia pun melakukan lemparan-lemparannya. Beberapa kali ia melakukannya tanpa respon apapun dari para scout. Jack, si bapak pemandu bakat ini, malah terus nyuruh Jim melakukan lemparan, seperti yang menguji kekuatan tangannya yang dulu sempat cedera. Selesailah Jim melakukan tesnya dengan kesan datar dari para pengamat. Namun yang ngasih respon justru malah sang penangkap bola yang memuji lemparan Jim. Baru setelah itu, sang pemandu bakat datang dengan laporan bahwa Jim telah melampaui rekor kecepatan dari lemparannya sendiri. Ia memberikan kode bahwa sangat mungkin Jim akan kembali mendapatkan panggilan meskipun umurnya sudah tidak muda lagi.
Siang itu, Lori sang istri yang pastinya tiba duluan di rumah, dia pun kaget mendengar pesan-pesan yang tersimpan pada telepon mereka. Semua pesan itu datang dari para scout dan perwakilan klub yang mengundang Jim untuk melakukan tes berikut esok hari. Malam harinya, Jim and the gang baru tiba di rumah dengan 2 kotak pizza sebagai sogokan kepada sang istri. Jim rupanya nggak bilang-bilang pergi melakukan tryout meskipun kali ini sang istri pun sudah tidak keberatan lagi. Jim kemudian cerita soal pencapaiannya tadi yang berhasil melempar dengan speed 98 miles per hour. Hanya segelintir orang saja yang bisa melempar sekencang itu. Lori menanggapinya dengan basa-basi saja. Esoknya, dengan hanya ditemani oleh Hunter, Jim kembali menjalani tes di hadapan para scout. Tes kali ini khusus hanya dilakukan untuk Jim. Beberapa kali ia melakukannya dan konstan melempar pada kecepatan 97. Di lemparan-lemparan yang akhir, ia bisa menyamai pencapaian kemarin pada kecepatan 98. Para scout ini lebih dari puas mendapatkan hasil tes tersebut. Namun ternyata tidak mudah bagi Jim untuk membuat keputusan, apalagi karena sekarang sudah melibatkan kepentingan anak dan istrinya. Untuk itu, ia pun datang ke rumah sang ayah terlebih dahulu untuk meminta nasihatnya. Ucapan yang keluar dari Jim senior ternyata bukan dorongan yang ia harapkan, hanya sebuah nasihat bahwa Jim harus mementingkan urusan keluarga. Membahas dengan istri apalagi. Lori sangat setuju dengan ucapan mertuanya. Dia lebih prefer agar Jim ambil tawaran yang lebih aman menjadi guru di sekolah Fort Worth. Hal yang lebih utama lagi, Lori males kalau harus melihat Jim kembali mengalami cedera. Jim pun tidak bisa berkata-kata. Selesai percakapan itu, Lori masuk ke kamar anak untuk memeriksa keadaan para bocil. Di kamar Hunter, dia melihat bahwa dinding kamar anaknya itu sudah dipenuhi dengan foto para jagoan baseball, di mana sang ayah ada di antaranya. Hal itu membuat Lori kemudian jadi merenung. Tidak lama kemudian, ia balik menghampiri suaminya. Lori bilang bahwa dia sulit membayangkan gimana nantinya mereka mendorong anak mereka untuk mengejar cita-cita, sementara anak itu tahu kalau ayahnya pun mundur dari perjuangannya. Pada akhirnya, Lori jadi nyuruh Jim agar go saja ke Florida. Esoknya dengan restu dari istri, Jim akhirnya berangkat untuk menjemput mimpi yang tertunda. Klub yang merekrut Jim di kota Tampa ini ternyata adalah klub dari minor league, divisi 2 kalau di sepak bola. Masuk di lingkungan divisi 2, Jim harus berhadapan dengan lingkungan seadanya. Teman seklub yang kurang respek dan penonton-penonton rese yang ngumpat sambil muntahin biji kacang. Semuanya meledek keberadaan Jim sebagai pemain lanjut usia. Belum lagi kelakuan reporter yang salah ngucap nama. Tiap malam, Jim tidak pernah lepas menelepon rumah. Kondisi saat itu sangat tidak biasa ia jalani, kemana-mana berkelana tanpa keluarga. By the way, rombongan tim ini memang sedang melakukan tur pertandingan away. Pertandingan demi pertandingan dilalui, up and down selalu ia jalani. Kadang tim main baik, namun kadang juga apes dan Jim selalu jadi bahan cacian penonton. Suatu waktu di sebuah lokasi ketika tim sedang melakukan latihan, Jim dipanggil untuk bertemu dengan reporter stasiun ABC. Alih-alih pemain bintang dari klub itu, ternyata malah pemain tua ini yang menarik perhatian media nasional. Jim melakukan sesi wawancara tersebut dengan sang reporter. Perjalanan itu terasa melelahkan bagi Jim yang terbiasa kemanapun didampingi istri. Kini tampangnya yang selalu terlihat kusut mulai mengundang iba teman satu tim. Malamnya Jim mulai diajak gabung untuk hangout bersama mereka. Namun enjoy itu cuma berlangsung sejenak saja karena kemudian salah seorang dari mereka malah keceplosan nge-spill gunjingan seluruh anggota tim. Semua pemain sudah ngecap bahwa pemain bangkotan ini cuma badut yang cari perhatian saja. Jim pun jadi makin gak betah berada di sana. Pada akhirnya, Jim pun minta mundur kepada pelatihnya dengan alasan kangen keluarga dan alasan gaji yang terlalu kecil. Saat itu adalah titik ketika Jim hendak menyerah dalam perjalanan mengejar mimpi. Satu ucapan dari sang pelatih yang membuatnya kemudian mau bertahan bahwa ia adalah pitcher terbaik yang ia punya. Untuk sementara, Jim pun mengurungkan niatnya tersebut.
Malamnya ia pun lapor kepada Lori bahwa dia sudah menelepon sekolah Fort Worth dan sudah menschedule meeting ulang dalam waktu 2 minggu ke depan. Namun ternyata Jim hendak pulang saat itu juga. Lori melarangnya karena ia yakin bahwa keputusan itu akan membuatnya menyesal seumur hidup. Nongkrong sendirian di sebuah bar di televisi, muncul tayangan wawancara Jim kemarin. Reporter melaporkan bahwa pemain tua ini memiliki lemparan jauh lebih kencang dari para pemain muda. Jim kemudian cerita tentang asal-muasal bagaimana ia bisa kejebur masuk ke minor league di umuran yang lanjut itu. Dia juga cerita soal kecintaannya terhadap olahraga baseball dan bagaimana ia selalu ingin mengejar mimpi untuk menjadi pemain pro. Jim mulai terhibur melihat tayangan yang mengapresiasi keberadaan dirinya. Keluar dari bar, ia melihat ada sebuah lapangan baseball yang masih semarak di waktu yang selarut itu. Di sana, ia melihat sekelompok anak yang bermain baseball masih dengan penuh semangat, mengingatkan terhadap dirinya di masa kecil yang sangat mencintai olahraga ini. Setelah itu, Jim pun mulai lebih mensyukuri dan menikmati perjalanan karirnya. Kesempatan yang sudah lama ia impikan tidak boleh disia-siakan begitu saja. Ia main jadi lebih enjoy dan lemparan-lemparan mautnya mulai konstan ia tampilkan dan berhasil banyak memberikan kemenangan bagi tim. Suatu hari, Mike sang pelatih memanggilnya masuk ke dalam ruangan. Ia memberikan kabar bahwa ada dari anggota tim yang telah dipanggil untuk naik kelas ke klub Major League. Orang itu adalah Brooks dan Jim sendiri yang disuruh oleh sang pelatih untuk mengumumkan kabar tersebut ke depan para pemain. Berita itu tentunya sangat membuat Jim berbahagia hati. Kabar bonus lainnya bahwa tim yang akan merekrutnya, yaitu tim Tampa Bay Devil Rays, sedang melakukan tur ke daerah Texas, kampung halaman dari Jim sendiri. Jim akan bisa menjalani debut pertandingannya di hadapan orang-orang rumah sendiri yang selama itu telah banyak memberikan dukungan. Kabar itu langsung ia sampaikan kepada Lori dan Hunter di rumahnya. Bocah ini makin bangga punya ayah seorang pemain kelas Major League. Dari istri yang staf sekolah, sudah pasti kabar pun akan menyebar ke anggota anak-anak baseball. Rudy and the Gangs menebar pamflet ajakan ke seluruh kota agar para warga datang ke stadium untuk menyaksikan Jim berlaga. Esok harinya, Brooks dan Jim memang langsung diantar ke Arlington Stadium, lokasi pertandingan yang akan menjadi debut bagi pemain tertua di liga ini. Steward dari lokasi tersebut langsung mengantar keduanya masuk ke ruang ganti yang mana kondisinya sangat jauh lebih mewah ketimbang ruang ganti di tim sebelumnya kelas minor league. Kostum mereka pun sudah langsung terpampang di sebuah locker yang mana sudah ready untuk dipakai. Menjelang pertandingan, Jim melakukan pemanasan langsung di hadapan pelatih kepala dari klub Devil Rays. Seperti yang tetap perlu diyakinkan, mereka ingin melihat langsung pemain tua ini melempar sekencang yang diinfokan oleh tim pembantu bakatnya. Setelah melihat langsung, barulah mereka bisa tersenyum lega. Lori and the Kids datang saat masa pemanasan itu dilakukan. Jim akhirnya bisa kembali melihat semua anggota keluarga yang sudah 3 bulan itu ia tinggalkan. Menjelang awal laga, sudah terlihat para anggota Big Lake Owls hadir di lokasi tersebut. Tidak ketinggalan pula Henry and the Gang, anggota komunitas gaple se-Big Lake Raya. Tidak lupa hadir pula sang ibu dengan suami barunya. Kehadiran mereka ke sana kali ini tidak untuk mendukung tim Texas Rangers, timnya tuan rumah, namun justru mendukung tim tamu, kubu di mana orang kebanggaan kota mereka sedang berada. Sampai setengah pertandingan itu dilangsungkan, 2 pemain baru ini memang belum langsung diturunkan. Jim masih berada di kursi cadangan dengan badan yang masih kering dari keringat. Tim tamu The Devil Rays memang sudah berhasil mengungguli lawan. Perkembangan kemudian, tim tuan rumah yang mulai melakukan perlawanan. Saatnya bagi tim Florida untuk mengganti line up pemainnya. Saat itulah Jim dipanggil dan disuruh untuk melakukan pemanasan. Para orang terdekatnya sudah sangat excited melihat Jim berada di area bullpen untuk melakukan pemanasan. Tidak lama kemudian, ia pun sudah memasuki area lapangan.
3 bulan sebelumnya, Jim Morris masih menjadi guru fisika kimia di sebuah SMA dan kini ia akan tampil sebagai pemain pro di Major League. Giliran Devil Rays untuk melempar bola dan sang pelatih mempercayakan 3 lemparan itu kepada sang pemain tua. Batter lawan yang akan dihadapi adalah Royce Clayton yang sedang berada dalam kondisi on fire. Sebagai pemain yang cukup berumur, tidak ada kata demam panggung bagi Jim Morris. Pada lemparan pertama, ia langsung melakukan strike. Bola 98 mph ia kirim kepada batter andalan lawan itu. Hal tersebut berulang untuk lemparan yang kedua. Di lemparan yang ketiga, Jim berusaha fokus agar bisa mengulang hal yang sama dan nyatanya strikeout langsung ia bukukan pada debut pertandingannya. Semua orang tidak menyangka bahwa mereka telah menyaksikan sebuah debut fenomenal dari seorang pemain tua. Selesai pertandingan, pastinya Jim langsung dikerubuti oleh para wartawan. Namun hal yang lebih mengalihkan perhatiannya yaitu kehadiran sang ayah di ujung lorong sana. Jim permios dulu dari wartawan untuk menghampiri ayahandanya. Sang ayah menyatakan bahwa ia sangat bangga melihat anaknya berhasil mencapai impiannya. Tidak semua ayah bisa punya kesempatan untuk menyaksikan anaknya berada di lapangan sebuah pertandingan Major League. Jim pun pastinya tetap senang sang ayah kini perhatian dengan apa yang menjadi keinginannya. Ia pun mempersembahkan bola kemenangan itu kepada ayah tercintanya. Selanjutnya, Jim dihampiri oleh sang istri yang datang tanpa anak-anak mereka. Sempat kaget jangan-jangan anak mereka dibiarkan begitu saja, lalu ada yang nyulik, ternyata Hunter sudah berada dengan kumpulan warga kota Big Lake yang sedang menunggunya di pintu keluar. Keberhasilan seorang Jim Morris yang bisa tampil di kancah Major League seperti menjadi keberhasilan dari warga kota keseluruhan. Kini para penduduk dari kota yang terpencil itu jadi punya harapan bahwa mereka pun bisa keluar lalu berkiprah di ajang kehidupan yang lebih besar. Jim Morris melanjutkan karir pro-nya di Major League hingga 2 tahun kemudian. Setelah itu, ia pun pensiun dan balik pulang ke daerah Texas. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.